Kita lanjutkan dengan pick and rules. People judge an experience largely based on how they felt at its peak and at its end, rather than the total sum or average of every moment of the experience. Artinya pada saat user berinteraksi dengan sistem, biasanya hal yang paling diingat oleh si user adalah pada saat mereka mengalami puncak momen selama berinteraksi. Bisa positif, bisa negatif. Misalkan mereka berhasil sukses ketika berinteraksi, menghasilkan hasil yang positif, dan emosi yang dirasakan baik itu mereka akan ingat. Tapi sebaliknya juga sama. Ketika mereka menemukan error atau bug gitu ya, yang menyebabkan rasa frustasi ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mereka akan lebih ingat. Padahal eh, secara average, secara keseluruhan, interaksinya dikatakan baik ya, tidak ada masalah. Cuman ada satu bagian yang mungkin puncak-puncaknya begitu ya, yang menyebabkan sistemnya ngebug, error, dan ini bisa menjadi eh, hal yang diingat oleh user terhadap produk yang dia pakai. Oleh karena itu, ada dua yang harus diingat bahwa user lebih mengingat eh, interaksi mereka dengan produk pada saat di puncak dan di akhir pengalaman mereka. Jadi solusinya adalah ketika kita mendesain sebuah produk interaktif atau UI yang kita buat, pastikan bahwa kita memahami dengan baik user journey map-nya. Jadi pada saat uji coba testing, perhatikan ada di part bagian mana user yang mengalami puncak emosinya, ya. Entah itu baik atau negatif. Jika ada puncak emosinya positif, kita encourage user dengan semacam animasi atau feedback yang membangun gitu ya, agar user makin mengingat dan eh, apa namanya mempersepsikan bahwa produk yang mereka pakai itu merupakan produk yang baik. Demikian juga jika mereka mengalami error gitu ya atau bug, sistem harus em, menghindari sebisa mungkin ya ingat ya usability heuristic yang error prevention atau membantu user recover dari errornya ya dengan berbagai macam cara dan teknik yang sudah pernah kita bahas di week sebelumnya. Oke. Jadi perkuat elemen positif dan help user recover from error pada saat mengalami puncak emosi yang negatif ya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu mari kita lihat di slide ini. Ini adalah tampilan Uber atau Grab. Oke. Biasanya kalau kita pesan Grab atau Uber begitu ya, yang menjadi rasa frustasi pengguna adalah ketika harus menunggu kendaraannya tiba. Nah, Uber mengatasi itu dengan memberikan estimasi lama waktu menunggu ya dan diurutkan berdasarkan waktu tunggu yang paling apa namanya paling pendek ya dan juga diurutkan berdasarkan harga. Nah, dengan memberikan estimasi waktu tunggu ini setidaknya bisa mereduce ya rasa frustasi pengguna jika harus menunggu terlalu lama. Oke, kemudian Duolingo juga bisa dilihat ketika kita mengerjakan sesuatu dengan Duolingo, satu kita bisa ngeset goal harian dan kita bisa pilih sesuai dengan ini ya kesediaan kita mengalokasikan waktu untuk belajar menggunakan Duolingo apakah 5 menit per hari, 10 menit dan seterusnya. Dan juga pada saat melakukan tes, Duolingo juga memberikan kira-kira berapa lama waktu tes pengerjaannya. Nah, Duolingo juga memberikan apresiasi positif, membangun feedback yang membuat kita merasa lega, merasa kita dihargai, merasa kita apa namanya diberi reward begitu ya. Nah, ini yang perlu ditambahkan atau diterapkan di produk yang kita buat ya. Jadi kita harus menjaga momen positif berkesan pada pengguna, kita harus membuat user atau pengguna bisa reduce atau paling tidak prevent akan terjadinya momen negatif dan di akhir perjalanan si user kita juga memberikan momen-momen yang positif ya misalkan em, kita naik Grab atau Uber ya kita sudah pesan Grabnya datang Ubernya datang kita sudah diantar sampai tujuan dan
Di akhir perjalanan kita diberi feedback, terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Berikut adalah voucher 5% atau 10% untuk next trip Anda. Nah, ini adalah kesan positif yang akan selalu diingat oleh si pengguna. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita membahas tentang serial position effect. Users have a propensity to best remember the first and last item in a series. Jadi ada kecenderungan orang akan mengingat item atau objek yang diletakkan di awal sekali atau di bagian akhir sekali. Oke, nah itulah mengapa eh, sesuatu yang kita anggap penting ya, kita akan taruh di bagian paling atas. Kemudian sesuatu yang baru-baru ya, data yang terbaru kita taruh di em, bagian yang paling bawah ya, resensi. Nah, implikasinya adalah apa? Misalkan ketika kita harus contoh nih ya, kita memilih suatu kota gitu ya, eh, di mana kita harus menginputkan suatu kota tujuan, kita beli tiket, lalu kita memilih kota tujuan. Nah, daftarnya biasanya tidak alfabetikal, Bapak Ibu ya. Jadi kota-kota itu tidak diurutkan secara alfabetikal, melainkan diurutkan berdasarkan popular destinations ya. Jadi di bagian awal-awal akan dituliskan kota-kota yang populer ya di bagian awal pilihan yang disediakan. Nah, barulah di bawahnya diurutkan secara alfabetikal. Nah, ini salah satu implikasi desain terkait serial position effect. Jadi artinya urutan ketika kita melakukan menampilkan item-item ya itu uh, ternyata berdampak pada pilihan yang diingat oleh pengguna. Oke. Nah, jadi artinya apa? Kita bisa meletakkan item-item yang penting di bagian awal dan juga bisa diletakkan di bagian yang akhir, Bapak Ibu. Nah, seperti contoh lainnya adalah ketika kita menampilkan dalam bentuk dialog seperti ini, pesan seperti ini, maka user akan mengingat peak-nya, bagian awalnya. Oke, kemudian user juga akan mengingat bagian akhirnya, N ya. Jadi ada tombol view details untuk closing the dialog ya, untuk mengakhiri si dialog ini. Kemudian Netflix, implikasi yang lain adalah gunakan 3 sampai 5 item ya untuk menyajikan pilihan kepada user, jangan terlalu banyak. Nah, seperti contoh Netflix sendiri hanya memiliki maksimal 4 ya, 4 subscription plan ya. Supaya apa? Supaya tidak memberikan beban eh, pilihan, terlalu banyak pilihan kepada pengguna. Oke. Dan kita bisa meng-highlight eh, yang paling paling ini ya, paling menguntungkan bagi si pengguna. Oke. Nah, kemudian untuk yang layar sebelah kanan ini adalah menunjukkan bahwa call to action biasanya ditaruh di bagian akhir, di bagian paling bawah layar. Seperti contoh di layar ini ketika kita ingin melakukan pembayaran, make a payment, tombolnya terlihat jelas di bawah. Kalau kita klik, muncul angka yang nominal yang harus kita bayar. Untuk melanjutkannya lagi, tombolnya diletakkan di bagian paling bawah, ya, bagian paling N. Kemudian kalau kita klik lagi, maka complete paymentnya juga diletakkan di bagian paling bawah. Jadi ini adalah salah satu em, contoh UI yang menerapkan prinsip serial position effect.